Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, bertemu lagi dengan Bapak ya, David Ahmad Yani dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas apa itu analisa pasar. Nah, pada pokok bahasan analisa pasar ini, kita akan membahas yang pertama konsep peluang pasar, yang kedua analisa peluang pasar, kemudian tujuan analisis pasar, dan yang keempat identifikasi serta evaluasi peluang pasar. Di sini Bapak akan menjelaskan beberapa definisi mengenai peluang pasar. Yang pertama menurut Kotler ya. Kotler menyebutkan bahwa peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Nah, selanjutnya menurut Peirce and Robinson, situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Salah satunya adalah tren usaha. Nah, kemudian Kotler menyebutkan juga bahwa potensi pasar adalah batas yang didekati oleh permintaan ketika pengeluaran pemasaran industri mendekati tak terhingga untuk lingkungan yang telah ditentukan. Nah, kemudian mengenai segmentasi pasar yaitu tentang pemetaan atau mapping ya. Suatu pasar dibagi menjadi beberapa kategori dengan mengumpulkan perilaku yang serupa dari pelanggan ke dalam sebuah segmen. Analisa peluang pasar ini sangat penting. Perlu mengetahui seberapa besar peluang yang tersedia dalam memasarkan produk dan dapat menetapkan apakah produk atau apakah pasar cukup besar untuk mendukung produk lain dan masih memberikan laba. Nah, selanjutnya kita pokok bahasan yang kedua yaitu analisa peluang pasar. Jadi analisa peluang pasar merupakan proses riset terhadap faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan tersebut. Ya. Lingkungan eksternal merupakan kekuatan yang tidak dapat dikendalikan, sehingga perusahaan harus menyesuaikan diri dan juga menghasilkan ancaman serta kemudian perusahaan juga harus berhati-hati dalam menganalisis lingkungannya, sehingga dapat menghindari ancaman serta mengambil manfaat dari peluang yang tersedia. Jadi bisa dibilang bahwa analisis peluang pasar ini merupakan upaya diagnostik ya untuk menginterpretasikan atribut-atribut lingkungan serta perubahannya. Apa tujuan dari analisa pasar? Ya jelas ya, untuk membuat keputusan apakah perusahaan terus menjalankan kegiatannya dengan meningkatkan produktivitasnya atau harus keluar dari pasar. Jadi setelah dilakukan analisa pasar, di situ akan uh, dapat mengambil suatu keputusan berdasarkan hasil observasi ya. Apakah akan terus melaksanakan operasionalnya atau berhenti karena akan mengalami kerugian begitu. Jadi analisis peluang pasar atau MOA akan memungkinkan kita ya sebagai perusahaan
Yang pertama, menentukan produk baru apa yang perlu dikembangkan. Ya tentu, karena produk yang telah kita produksi, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau tidak? Apakah perlu produk baru yang harus dipasarkan? Nah, kemudian yang kedua, menentukan bagaimana produk yang ada dapat dimodifikasi agar dapat melayani kebutuhan pasar dengan lebih baik. Jadi apakah produk yang memang sudah dipasarkan itu sudah cukup atau perlu dimodifikasi begitu ya, agar masyarakat atau pasar dapat menerima produk kita. Selanjutnya, mengevaluasi produk mana yang harus dihilangkan. Ya, jadi perusahaan akan mendapati informasi ya bahwa produk yang telah dipasarkan mana yang masih dibutuhkan atau tidak. Nah, ketika produk kita tidak dibutuhkan lagi, kita harus hentikan karena tentunya perusahaan akan merugi jika diteruskan. Selanjutnya yang keempat, bagaimana struktur perpustakaan kita dapat direorientasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada komunitas kita. Selanjutnya, identifikasi dan evaluasi peluang ya. Yang pertama kita bahas mengenai segmentasi pasar. Nanti akan kita jelaskan ya di slide berikutnya. Begitu juga kekuatan dan kelemahan. Itu kita harus identifikasi. Selanjutnya kesesuaian antara peluang dan kemampuan organisasi. Selanjutnya yang keempat, kita perlu menganalisis pertanyaan pemandu sebagai acuan perusahaan. Ya, apakah sudah sesuai atau belum? Kita akan menginjak kepada pasar. Nah, yang pertama adalah segmentasi geografi. Jadi pembagian pasar berdasarkan unit-unit geografis yang berbeda seperti negara, negara bagian, wilayah, provinsi, kota, atau lingkungan rumah tangga. Di sini kita akan membagi pasar berdasarkan kondisi geografi ya, geografisnya. Kira-kira di wilayah ini produk seperti apa yang mereka lebih butuhkan. Nah, disitulah kita akan menganalisis yang tentunya produk yang akan kita produksi harus menyesuaikan kebutuhan pelanggan sesuai dengan segmennya. Selanjutnya yang kedua, segmentasi demografis, yaitu kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis ya seperti usia, ukuran keluarga, jenis kelamin, penghasilan, agama, ras, generasi. Ya tentunya produk yang akan kita produksi harus menyesuaikan ya. Misalkan usia, kita memproduksi pakaian kekinian, tentunya harus kita melihat batasan usianya. Tidak mungkin kita memproduksi pakaian kekinian atau ABG yang ditargetkan kepada orang-orang yang lanjut usia. Kira-kira demikian. Selanjutnya yang ketiga, segmentasi psikografis, yaitu mengelompokkan pembeli yang berbeda berdasarkan gaya hidup atau kepribadian akan dinilai. Ya, tentunya kalau kelompok yang memiliki gaya hidup yang borjuis ya, borjuis itu bisa dibilang gaya hidupnya yang lux
yang wah begitu ya, yang mewah. Kita tentunya akan menawarkan produk-produk juga yang kualitas satu ya. Tidak mungkin kita kualitas 2 atau seterusnya. Tentunya yang produk-produk berkualitas. Kemudian yang keempat, mengenai segmentasi perilaku, yaitu menjadikan kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, segmentasi ekonomi. Di sini kita lihat segmennya berdasarkan daya beli yang dipengaruhi juga oleh pendapatannya, harga, tabungan, utang, ketersediaan kredit atau leasing. Nah, di sini kita akan memasarkan produk, apakah produk yang berharga mahal akan kita targetkan kepada pasar yang pendapatannya menengah ke bawah? Kan tentu tidak, kita harus menyesuaikan dengan targetnya ya, kepada siapa yang akan kita tuju produk ini. Kemudian yang keenam, segmentasi lingkungan alam. Kerusakan alam akan mengakibatkan kurang bahan baku, peningkatan level tinggi, peningkatan biaya energi, kebijakan pemerintah terhadap lingkungan hidup. Tentunya ini akan berpengaruh ya terhadap target pasar kita ya, kondisi lingkungan alam ini. Kemudian yang ketujuh ya, segmentasi teknologi. Ya, perkembangan teknologi akan mempengaruhi kehidupan manusia. Selanjutnya, yang kedelapan, segmentasi politik dan hukum. Pemasaran akan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan hukum. Ya, mungkin pada masa menjelang pilkada biasanya. Itu akan berpengaruh juga terhadap target pasar kita ya. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, yaitu segmentasi sosial budaya. Di sini masyarakatlah yang membentuk keyakinan ya, norma dan nilai. Terkadang masyarakat tidak menyerap pandangan dunia. Nah, di sini beberapa identifikasi dan evaluasi peluang ya berdasarkan segmentasi pasar. Nah, berdasarkan segmentasi pasar ini, maka pemasar ya atau yang disebut para marketers ya, produsen, perusahaan, di sini dituntut yang pertama harus mampu membaca secara seksama situasi-situasi di luar tersebut beserta setiap perubahan yang terjadi di dalamnya. Kemudian setelah itu harus mampu menerjemahkan situasi serta perubahan tersebut ke dalam kerangka peluang pasarnya tentunya. Jadi atau marketing opportunities ya. Dari segmen itu maka sedikit perusahaan atau marketers ya itu bisa mengambil keputusan apa produk yang diciptakan, segmennya kemana, demikian ya. Oke, selanjutnya kita bicara mengenai kekuatan dan kelemahan. Di sini akan mampu menyediakan informasi yang berharga tentang para pesaing, competitors, dan para pendatang pesaing baru, serta perbandingan kekuatan dan kelemahan mereka secara relatif dengan organisasi milik kita. Artinya di sini kita bisa introspeksi diri ya. Kekuatan kita di mana? Sanggupkah untuk bersaing dengan para competitors yang lain tentunya? Kemudian, dapatkah kelemahan kita ini kita ubah menjadi kekuatan? Sehingga barang produksi kita
akan menjadi lebih eksis ya di mata, pelanggan. Nah, kemudian kesesuaian antara peluang dengan kemampuan organisasi. Nah ya, di luar organisasi mungkin menawarkan begitu banyak peluang, tetapi tidak semua peluang tersebut dapat dijadikan sebagai peluang yang realistis ya, karena organisasi dihadapkan pada keterbatasan sumber daya serta misi. Nah, kemudian tidak semua peluang sesuai dengan interest perusahaan. Nah, kemudian setiap perusahaan hanya akan berbisnis menguntungkan pada peluang-peluang tertentu yang memang fit dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi maksudnya begini, peluang yang didapatkan kita harus ukur apakah perusahaan kita mampu menjadikan peluang tersebut potensi untuk mendapatkan apa bisa dibilang profit atau laba dalam berbisnis. Nah, bagaimana ketika peluang-peluang yang dimiliki tersebut harus sesuai dengan apa visi misi perusahaan dan bisa disesuaikan dengan keterbatasan SDM kita atau sumber daya yang lainnya sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang tersebut menjadi kekuatan. Nah, kemudian yang terakhir ya, perusahaan dapat menganalisis atau menjadikan beberapa pertanyaan pemandu sebagai acuan untuk perusahaan atau organisasi menjadi lebih baik. Yang pertama, keunggulan bersaing apakah yang akan kita miliki sehingga dapat membantu kita dalam memasuki peluang atau pasar tersebut ya. Misalkan pengalaman perusahaan dalam penjualan, juga advertensi atau kita telah memiliki jaringan distribusi yang cukup kuat. Kalau kita belum memiliki pengalaman dalam penjualan, coba perusahaan rekrutmen orang yang ahli dalam bidang penjualan atau SDM, juga dalam bidang advertising ya, sehingga kita dapat mendistribusikan barang tersebut dengan baik. Nah, selanjutnya, apakah kita memiliki kemampuan-kemampuan khusus untuk membawa kita memasuki pasar tersebut? Ya, tentunya kemampuan tersebut yang bersifat teknik ya, atau skill, kompetensi tertentu. Nah, pertanyaan ketiga, apakah kita memiliki kelemahan-kelemahan tertentu yang bisa menghambat kelancaran kita dalam memasuki pasar tersebut? Misalkan sumber daya keuangan atau pengalaman manajemen dalam industri tersebut. Dapatkah? Jadi maksud gini, kalau kita masih memiliki kelemahan-kelemahan tertentu, dapatkah kita mengubah kelemahan-kelemahan tertentu menjadi sebuah kekuatan? Ya, kalau ini kita bisa lakukan, tentunya perusahaan akan siap bersaing. Nah, kemudian yang keempat, apakah peluang pasar tersebut cocok dengan harapan-harapan perusahaan? Ya, tentunya setiap perusahaan menginginkan return of investment yang tertentu ya, atau dia hanya ingin beroperasi pada jenis usaha tertentu. Maksudnya lebih profesional ya. Dia tidak ingin mengepakkan sayap lebih lebar. Dia akan fokus pada satu bidang produksi tertentu. Nah, tentunya dari tersebut
akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Oke. Yang pertanyaan terakhir, apakah peluang tersebut tepat atau sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan? Misalkan memperluas pasar, memasuki pasar global. Nah, jadi kita bisa analisis nih, apakah peluang pasar yang telah kita analisis tersebut sesuai dengan harapan organisasi dalam jangka panjang, ya. Karena setiap organisasi tentunya ingin memasuki pasar yang lebih besar, pasar global ya. Nah, demikian Ananda pembahasan kita mengenai analisa pasar. Kita akhiri perkuliahan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.